Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, amma ba'du. Yang terhormat guru kita semuanya, Bapak dan santriwan, santriwati Pondok Pesantren Raudhatul Muta'allimin Cilendek yang saya cintai dan saya banggakan. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa melanjutkan bait-bait alfiyah yang insya Allah pada kesempatan ini bab baru, yaitu bab Malayan Sorib 5 bait. Sebelumnya marilah kita baca bait-baitnya terlebih dahulu bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya lugot pada bait yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. As-sorfu, As-sorfu, ari ngaran sorfu, ari ngaran sorfu, tanwinun, tanwinun, eta tanwin, eta tanwin, ata, anu sumping itu tanwin, anu sumping itu tanwin, mubayyinan, mubayyinan, bari anu ngajelaskeun, bari anu ngajelaskeun, maknan, maknan, kana makna, kana makna, yakunu, yakunu, anu kabuktosan, anu kabuktosan, naon al ismu, naon al-ismu, isim, isim, bihi, bihi, kusabab itu tanwin, kusabab itu tanwin, amkana, angkana, eta jadi amkan itu isim. eta jadi amal itu isim. Mangga sareng. Bismillahirrahmanirrahim. As-sorfu ari ngaran sorfu, tanwinun eta tanwin, atan sumping itu tanwin, mubayyinan bari anu ngajelaskeun, makna kana makna, yakunu anu kabuktosan, naon al-ismu isim, bihi kusabab itu tanwin, angkana eta jadi amal itu isim. Bismillahirrahmanirrahim. Malayan soripu, ma isim, layan soripu anu teu narima tanwin itu isim. Jadi pada bab ini akan menjelaskan isim yang tidak menerima tanwin. Anu sok disebut isim goer munsorib, atau anu sok disebut isim mutamakin goer amkan. Jadi isim itu ada isim mutamakin amkan, sok ayo. Isim yang tidak menyerupai fiil. Isim yang tidak menyerupai fiil. Ada isim mutamakin goer amkan. Ada isim mutamakin goer amkan. Isim goer munsorib. Isim goer
isim yang menyerupai fiil. Isim yang menyerupai fiil. Yang ketiga, ada isim guer mutamakin amkan. Ada isim goer mutamakin amkan. Yang disebut isim mabni. Yang disebut isim mabni. Sudah. Jadi pada kesempatan ini akan membahas isim malayan sorif, isim yang tidak menerima tanwin. Isim yang tidak menerima tanwin itu ada 3 namanya. Ada isim yang tidak bisa menerima tanwin, ada yang disebut isim mu'rabun sorif, ada isim mu'rabun sorif, ada isim mutamakin. Pada kesempatan ini akan menjelaskan malayan sorif adalah isim guer munsorif, isim mutamakin guer amkan. Apa yang disebut sorpu? Asorpu tanwinun. Sorpu itu adalah tanwin. Tanwin yang bagaimana? Ata yang datang tanwin, mubinan yang tujuannya menjelaskan, maknan bihi menjelaskan dengan tanwin itu. Tanwin al ismul amkana, bahwa isim itu adalah isim mutamakin. Jadi tanwin yang kena kepada isim menjelaskan bahwa isim itu adalah isim mutamakin amkan. Jadi mutamakin amkan itu isim yang tulen, isim yang datang tujuannya untuk menjelaskan bahwa isim itu adalah isim mutamakin amkan. Artinya mutamakin amkan itu adalah isim yang tulen, bener-bener isim. Contohnya jaidun atau kitabun. Jaidun, kitabun. Ada tanwin enggak? Tanwin apa namanya? Tanwin mutamakin amkan apa? Tanwin mutamakin amkan. Tanwin yang kena kepada isim mu'rab munsorif. Jadi isim mu'rab munsorif. Isim sorpu adalah tanwin yang datang kepada, yang kena kepada isim untuk menjelaskan bahwa isim tersebut adalah isim mutamakin amkan, atau isim mu'rab munsorif, atau isim yang tidak menyerupai kepada fiil, disebut sorpu. Ini asorpu tanwinun ata mubayyinan maknan bihi yakunul ismul amkana. Maksudnya isim tanwin yang kena kepada isim mutamakin amkan, atau isim yang mu'rab munsorif, atau isim yang tidak menyerupai kepada fiil, namanya tanwin mutamakin amkan. Tanwin mutamakin amkan adalah isim mu'rab munsorif yang tidak menyerupai kepada fiil, itu disebut asorpu. Asorpu tanwinun ata mubayyinan maknan bihi yakunul ismul amkana. Tanwin yang kena kepada isim untuk menjelaskan bahwa isim tersebut adalah isim mutamakin amkan. Isim mutamakin amkan adalah isim mu'rab munsorif, atau isim yang tidak menyerupai kepada fiil. Pada kesempatan ini akan menjelaskan isim yang guer munsorif atau layan sorif, mu'rab guer munsorif, isim yang menyerupai kepada fiil. Sudah jang. Kesimpulan dari bait yang pertama, di bait awal-awal itu ada isim mu'rab dan ada isim mabni. Isim mu'rab disebutnya isim yang mutamakin, isim mabni disebutnya isim goer mutamakin. Kemudian isim yang mu'rab alias yang mutamakin dibagi 2. Ada yang mu'rab munsorif disebutnya amkan, ada yang mu'rab goer munsorif disebutnya goer amkan. Jadi isim yang mutamakin alias yang mu'rab, ada yang mutamakin amkan, ada yang mutamakin goer amkan.
mutamakin amkan itu mu'rab munsorif, mutamakin goir amkan mu'rab goir munsorif. Nah, di dalam bait yang pertama ini ciri isim mutamakin amkan alias mu'rab munsorif yaitu suka dimasuki as-sorfu gitu. Suka dimasuki sorfu. Apa sih yang disebut sorfu? Yaitu tanwin gitu, yang menjelaskan bahwa lafaz tersebut termasuk isim mu'rab yang munsorif. Lafaz tersebut termasuk mutamakin amkan. Kalau mutamakin goir amkan tidak bisa dimasuki as-sorfu tadi. Kita lanjutkan kepada bait yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'alifut ta'nitsi maka ari alif ta'nis mutlaqon bari anu dimutlakeun mana'a eta nyegah itu alif ta'nis sorfal ladzi kana nanwinan lafad hawa ngurung naon hawa ngurung itu alladzi hu kana alif ta'nis kaifa ma waqa'a barina kumaha bae tumiba itu alladzi mangga sareng. Bismillahirrahmanirrahim. Malayan sorib atau goer mutasorib atau mutamakin goer amkan itu ada 12. Yang 12 itu terbagi dua. Ada yang isim nakiroh ada 5 dan ada yang isim ma'rifat ada 7. Yang pertama termasuk isim goer mutarif itu fa'alifut ta'nisi alif ta'nis mutlakon mutlak. Pengertian mutlak ada dua. Baik alif ta'nis maksuroh atau alif ta'nis mamdudah mana'a sorpaladi tidak boleh dicegah untuk ditanwinan. Maksudnya tidak boleh mana'a sorpaladi, maksudnya tidak boleh memakai tanwin. Karena tidak boleh memakai tanwin termasuk isim ghair munsharif. Isim ghair munsorif yang pertama adalah fa'alifut ta'nisi mutlakon. Yang pertama adalah alif ta'nis mutlak. Mutlak itu baik alif ta'nis maksuroh atau alif ta'nis mamdudah. Contohnya alif ta'nis maksuroh dikro apa? Dikro. Sugro. Hubla. Hubla adalah isim ghair munsorif. Karena ada alif ta'nis maksuroh. Mempunyai elat 1. Di tempat elat 2. Takumu mukomal ilataini. Alif ta'nis kalimah yang memakai alif ta'nis termasuk isim ghair munsorif. Baik alif ta'nis maksuroh
Contohnya dikro, sugro, hubla, hadi hubla, ro'aitu hubla, marortu bihubla. Kesimpulannya isim ghair munsharif yang pertama alif ta'nis, baik alif ta'nis maksuroh, contohnya hubla, sugro, dikro. Yang kedua alif ta'nis mamdudah, contohnya hamro'a, asma'a. Alif ta'nis maksuroh, kalimah yang memakai alif ta'nis maksuroh, contohnya dikro, atau yang memakai alif ta'nis mamdudah, termasuk isim ghair munsharif, karena mempunyai elat, takumu mukomal ilataini. Sok yang jelaskan. Kesimpulan dari bait yang kedua, kalau di bait yang pertama itu membahas isim munsharif, isim mu'rab yang munsharif atau mutamakin amkan tadi, maka mulai dari bait ini menjelaskan isim ghair munsharif alias mutamakin ghair amkan. Nah, yang pertama yang termasuk isim ghair munsharif itu yaitu isim yang memiliki alif ta'nis, baik alif ta'nis maksurah maupun alif ta'nis mamdudah, baik menjadi alam ataupun tidak gitu. Maka itu hukumnya ghair munsharif. Contoh yang memakai alif ta'nis maksurah tadi hubla, marortu bi hubla. Hubla khofad, tanda khofadnya dengan fathah muqaddaroh itu. Hamro sama alif ta'nis mamdudah, marortu biham ro'a, ghair munsharif, tanda jernya dengan tanda khofadnya dengan fathah. Tuh. Itu yang pertama, isim yang memiliki alif ta'nis. Terus alif ta'nis itu hawahu, artinya hawa itu yang wajib, tidak boleh berpisah. Allah di hawahu kayak pama wako'a, itu terlewat. Jadi alif ta'nis mamdudah atau alif ta'nis maksurah itu yang mesti tidak boleh berpisah, itu alif ta'nis itu. Beda dengan tak ta'nis. Kalau tak ta'nis bisa berpisah, kalau alif ta'nis itu alladhi hawahu wa suwaqa'a, di mana wae tidak akan berpisah, namanya alif ta'nis. Jadi ada alif ta'nis, ada tak ta'nis. Kalau tak ta'nis muslimatun, bisa muslimun, bisa muslimatun. Tadi kalau dikro gak bisa dibuang alifnya. Di bedanya alif ta'nis dengan tak ta'nis itu alladhi hawahu kaifa waqa'a. Maksudnya alif ta'nis itu tidak bisa berpisah. Alladhi hawahu wa suwaqa'a. Ya sudah kelewat tadi menjelaskannya. Terus bait berikutnya. Kita lanjutkan kepada bait yang ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Wa za'ida fa'lana, sareng nyegah kana tanwin, zaidah 2 dina wazan fa'lana. Fi wasfin, dina sifatna.
Salima anu salamat itu wasfin min ayyura tina yen diuningakeun itu wasfin hutima bari ditungtungan itu wasfin bita ita'nisin ku tak ta'nis mangga sareng Isim ghair munsharif yang kedua adalah wajaida pa'lana, jiadah dua wajan pa'lana atau jiadah alif nun pi wasfin. Jadi kalau disingkat itu wasfiyah sarta jiadah alif nun apa? Wasfiyah sarta jiadah alif nun. Sebab nanti ada alamiah, ada wasfiyah. Yang kedua jiadah dua di dalam wajan pa'lana apa? Pa'lana sok. Ada apa? Namanya alif dan nun. Piwaspin di dalam sifat yang memakai alif dan nun itu termasuk isim ghair munsharif. Pa'lana apa? Sakrona. Apalagi atsana godpana. Jadi ada isim ghair munsharif yang kedua adalah jiada alif nun di dalam sifat. Jiada alif nun di dalam sifat seperti sakrona apa? Tapi ada syarat salim min an yuro bitai ta'nisin apa? Khutim. Selamat yang akhirnya dengan tak tanis. Maksudnya salima min an yuro bitai ta'nisin hutim, selamat akhirnya dengan tak tanis. Maksudnya isimnya yang mu'anas bukan mu'anasnya dengan tak tanis. Seperti lapad atsana apa? Maksudnya mu'anasna wajan pa'la. Mu'anas bukan yang memakai tak tanis, itu wajan pa'la. Atsana sok. Atsa. Sakrona. Sakro. Godbana. Godba. Salima ayuro minta itanisin hutim, yang selamat ujungnya dengan tak tanis. Maksudnya mu'anasnya yang bukan dengan tak tanis. Contohnya sakrona. Sakro. Godbana. Godba. Ada yang mu'anasnya nadmanun sok. Nadmanatun. Itu mah isim munsharif. Jadi yang termasuk jiada alif nun itu ada syarat salima ayuro bita itanisin hutim, yang selamat akhirnya dengan mu'anas dengan tak tanis. Berarti yang mu'anasnya bukan tak tanis. Seperti sakrona sok. Sakro. Godbana. Godba.
Sudah sok simpulkan ya. Bait yang ketiga ya. Ya. Kesimpulan dari bait yang ketiga, isim goir munsorib selanjutnya yaitu isim yang ditambahi dengan alif nun dan merupakan sifat itu. Isimnya itu sifat dan memakai alif nun, serta isim tersebut muannasnya itu tidak memakai ta. Muannasnya tidak memakai ta. Contoh, lapad sakrona itu termasuk isim goir munsorib karena memiliki alif dan nun dan menjadi sifat yang mabuk gitu. Kemudian muannas dari lapad sakrona juga tidak memakai ta, tapi muannas dari lapad sakrona yaitu sakro, maka lapad sakrona sah dihukumi goir munsorib gitu. Kalau tadi sebutnya wasfiyah serta ziyadah alif nun tadi. Atsyana sama karena muannasnya atsya, jadi memenuhi kriteria untuk goir munsorib. Atsyana marotu bisakrona marotu bi atsyana, tanda khofadnya itu dengan fathah. Kita lanjutkan kepada bait yang keempat. Bismillahirrahmanirrahim. Wawaspun sareng ari sifat asliyun anu bangsa asal itu wasfun wa waznu af'ala sareng wazan fi'il eta seperti zaida fa'lana mamnu'at ta'nitsin barina anu dicegah tina dimuannaskeun bitain ku ta ka ashala ari contona eta tetep sapertos lapad ashala. Mangga sareng. Cikcang mulai lagi. Wawaspun asliyun wa waznu af'ala mamnu'at tanitsin bita ka ashala. Jadi isim goir munsorib yang ketiga adalah wawaspun asliyun, sifat yang asli. Jadi sifat itu ada dua, ada sifat yang asli, ada sifat yang baru. Sifat yang asli itu permulaannya jadi sifat. Ada sifat yang asli seperti wajan apa ashala atau ahmaro ya. Sifat yang asli seperti apa ashala. Ashala itu apa artinya? Ini yang ashala adalah sok. Ashala adalah termasuk isim goir munsorib. termasuk isim goir munsorib. Yang menjadi goir munsorib wasfiyah serta wajan af'ala. Wajan af'ala itu adalah yang tidak boleh dimuannaskan dengan tak tanis. Isim goir munsorib yang keempat adalah wasfiyah serta wajan fi'il.
Contohnya ashala. Yang kedua apalagi contohnya? Ahdoro. Ahdoro. Ahmaro. Ahmaro. Termasuk isim guer munsorib. Sebab wasfiyah yang asli. Wajan fi'il wajan af'ala. Wasfiyah sarta wajan fi'il. Termasuk isim guer munsorib. Sok Jang. Kesimpulan dari bait yang keempat, isim goir munsorib selanjutnya yaitu isim yang mengikuti kepada wazan fi'il. Contoh wazan af'ala, isim yang mengikuti wazan af'ala dan menjadi sifat, serta sifatnya itu sifat yang asli, bukan sifat yang aridi, bukan sifat yang baru. Juga tidak memakai ta. Itu ketentuannya. Ketika memenuhi kriteria itu, maka bisa disebut isim goir munsorib. Contoh seperti tadi, ahmaro, ashala, ahdoro. Nah, itu mengikuti wazan af'ala. Isim mengikuti wazan af'ala. Kemudian sifat menjadi sifat, dan sifatnya itu sifat asli, itu sifat dari awalnya juga emang jadi sifat gitu. Bukan isim yang tidak menjadi sifat dari asalnya, emang dari asalnya juga sifat gitu. Ahmar yang merah gitu tadi. Akhdar yang biru, yang hijau gitu. Sama. Jadi itu kriterianya, sifatnya harus asli, mengikuti kepada wazan af'ala dan tidak memakai ta. Ketika khofad, maka tanda khofadnya dengan fathah. Marartu bi'ah, marartu bi'ah, doro bi'ashhala. Kita lanjutkan kepada bait yang kelima. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa algiyanna. Sareng kedah ngamulgohkeun saleres-leresna anjeun. Aridul wasfiyati. Harus 6 bet ini mah, harus 6 bet cebet lagi kagok. Setengah bet. Harus 6 bet. 6 bet ya. 2 bet sekalikan. Aridul wasfiyati. Kana isim anu anyar dina bangsa sifatna. Ka arba'in. Ari contona eta tetep sapertos lapad arba'in. Tuh jadi arba'a nantinya, arba'a. Wa aridul ismiyati. Sareng kana isim anu anyar dina bangsa isimna. Fal adhamu. Maka ari lapad adham. Al-qaidu. Anu makna tali. Tali rantai ya. Tali rantai tambang gitu. Likaunihi. Oh. Insirafuhu eta arinan winan kana itu adham. Muni'a eta dicegah itu insirafuhu.
Likaunihi karena kabuktosanana itu adham wudi'a eta diwadokeun itu adham fil asli dina asalna wasfan kana sifat. Dua bait mangga sareng. Di dalam bait tadi menjelaskan bahwa isim ghair munsharif wasfiyah beserta wajan fi'il seperti ahmaro, ahdoro, ashala itu adalah apabila sifat yang asli. Di dalam bait ini ada sifat yang bukan asli. Wa algian dan harus melagakkan kamu. Maksudnya tidak boleh menjadikan isim ghair munsharif yang bagaimana aridol wasfiyah apabila sifatnya baru. Contohnya seperti apa? Ka'arba'in apa? Arba'in itu wajan af'ala, tetapi tidak boleh dijadikan sifat karena sifatnya anyar, karena asalnya dari isim. Jadi apabila asalnya isim lalu dijadikan sifat, tidak boleh dijadikan isim ghair munsharif seperti arba'in. Marortu birijalin sok. Marortu birijalin. Arba'in. Arba'in. Walaupun sifat tidak boleh dijadikan isim ghair munsharif. Karena sifatnya bukan sifat asli. Karena asalnya isim. Apabila ada sifat yang asalnya isim, tidak boleh dijadikan isim ghair munsharif. Contohnya arba'in. Marortu birijalin. Arba'in. Arba'in sifat. Sifatnya bukan asli. Karena asalnya isim. Wa aridol ismiyati. Dan apabila isim yang baru, yang asalnya sifat, itu jadi isim ghair munsharif. Contohnya pal adhamu. Contohnya adham. Adham asalnya sifat. Artinya hitam. Lalu dijadikan benda. Pal adhamu. Al-qaidu. Adham artinya rantai. Yang asalnya sifat dijadikan benda. It wa insorupuhu muni'a. Artinya tidak boleh memakai tanwin. Maksudnya
apabila ada isim dijadikan sifat tidak boleh dijadikan isim ghair munsharif. Apabila ada isim yang asalnya sifat harus dijadikan isim ghair munsharif. Kata benda yang asalnya kata sifat wajan af'ala harus dijadikan isim ghair munsharif. Contohnya adham. Adham artinya yang hitam. Dipakai nama benda artinya rantai. Menjadi isim ghair wajan af'ala. Wajan af'ala termasuk isim ghair munsharif. Kesimpulannya apabila ada sifat yang asalnya isim tidak boleh dijadikan isim ghair munsharif. Contohnya arba'in. Contohnya arba'in. Apabila ada sifat, apabila ada isim yang asalnya sifat harus dijadikan isim ghair munsharif. Contohnya adhamu. Sok Jang simpulkan Jang. Kesimpulan dari dua bait terakhir, di bait sebelumnya wazan fi'il beserta sifat yang asli. Nah, itu baru dikatakan ghair munsharif. Mafhumnya kebalikannya, jika sifatnya itu tidak asli, nah, jika sifatnya itu tidak asli maka tidak boleh jadi ghair munsharif. Contoh seperti lapad arba'in. Lapad arba'in itu jadi sifat. Marortu birojulin arba'in misalkan tadi jadi sifat. Tapi asal-asal dari lapad arba'in itu bukan sifat, tapi isim adad arba'un gitu. Arba'un, arba'atun itu. Nah, maka sifatnya lapad arba'in walaupun wazannya wazan af'ala mengikuti wazan fi'il, maka itu tidak masuk kriteria sehingga bukan ghair munsharif karena tidak asli jadi sifatnya. Kemudian sebaliknya juga, kalau misalkan asalnya itu sifat tapi saat ini tidak digunakan menjadi sifat, itu wazan af'ala itu. Nah, maka itu dianggap sifat yang asli aja sehingga hukumnya jadi ghair munsharif. Contoh seperti lapad adham. Lapad adham itu asalnya itu yang hitam artinya. Tapi sekarang digunakan menjadi artinya rantai adham itu. Kalau yang hitam itu kan sifat, kalau rantai itu kan kata benda, isim. Nah, sehingga ketika lapad adham tersebut itu menjadi sifatnya asli dan mengikuti wazan af'ala, maka lapad adham termasuk isim ghair munsharif karena walaupun sekarang digunakan makna tali, makna rantai menjadi isim, tapi tetap asalnya itu adalah sifat gitu. Sehingga bisa dianggap isim ghair munsharif gitu. Karena asal-asalnya itu sifat yang mengikuti wazan af'ala. Cukup ya. Alhamdulillah untuk pembahasan 6 bait
6 bait pada kesempatan ini telah selesai. Mudah-mudahan kita semuanya bisa memahami dan bisa mempraktekannya. Kita doakan Bapak mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan zahir batin, dipanjangkan umurnya, ditambah-tambah barokah ilmunya. Amin ya rabbal alamin. Terakhir sebelum kita tutup, mari kita baca doa kifaratul majlis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.